Bincang-bincanglah kita kepada Allah. Seberapa besar dosa yang kita punya tak usah dipikirkan. Yang dipikirkan adalah bagaimana kita mendapatkan tempat. Maka rugi siapa yang tak sholat. Tidak menghadap langsung pada Allah, curhat kepada Allah. Bukan sholat tadi fokus utama dapat rezeki luas, tidak. Hati ni, perasaan ni tenang, pikiran ni, akal ni tenang. Itu yang membuat kita bersebat tenang dalam berkehidupan. Kalau dah hati senang, walaupun tak punya uang, nggak punya uang aja hati senang, apalagi punya uang. Cara berpikir kita akan berkembang. Apa sebab? Sholat tak kita tinggalkan. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini ma'rifatika mahabbatak. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-hijr fi ayati 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ila fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Paite maite uda dan uni saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama buat si Ustadz Adik ini yang paling bersyukur. Malam Kamis pertama disambut dengan hujan, nyampe ke Masjid Amal, hujan pun telah reda. Malam Kamis terakhir pun disambut dengan hujan, nyampe ke Masjid Amal, reda hujannya pula. Baik, paite maite, uda dan uni yang dirahmati oleh Allah, kita fokus sekarang kaji kepada penutupan. Terutama bagi si adik. Karena sudah disimpulkan, semalam sudah masuk hubungan Fatihah dengan Al-Anfal ayat 24 yang baru tadi pagi jam 6 sudah diupload. Silakan tengok al.andawi.andi. Sekarang sambungannya. Rugi, maite kalau nggak ditengok. Ini si adik nih safari Ramadan nih, dari mulai malam Ramadan pertama sampai malam Ramadan terakhir, tak seperti tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu aja pindah ke masjid, sekarang bersambung itu. Insya Allah ke depan akan saya jadikan buku tafsir sufistik tauhidi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang balik kita kepada kaji surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil 'azim. Telah kami datangkan kepada engkau ya Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang
dan Al-Quran yang azim, yang besar. Kemanakah kajiannya di sini? Di awal 86 menjelaskan tentang Allah Maha mengetahui dan Maha segalanya. Disambung dengan 7 ayat yang diulang-ulang. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan di jilid pertama halaman 56 bahwa di situ menjelaskan tentang kupasan. Inilah yang ditempatkan kepada nama lain dari Al-Fatihah adalah Sab'ul Matani. 7 ayat yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang, teringat 7 hari. 7 kali kita bertawaf, 7 kali kita mengingat Allah. Tak ada kotoran di hati dan pikiran kecuali kebersihan memuji Allah yang Maha Rahman. 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah. Apa hubungannya dengan puasa ini? Kemarin tak sempat saya ungkapkan bagaimana surat yang lain Al-Fatihah disebut dengan surat Alhamdu. Karena di balik itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada hubungannya dengan nama Nabi Muhammad. Nama yang tak sama seperti nama yang lain. Beda dengan nama yang lain. Yang lain pada pakai abu semua karena kebanggaan itu, Pak. Bu. Udah, ini paete, maete, itu kebanggaan. Maka Nabi Muhammad diberi oleh Abdul Muthalib kakeknya dengan nama Muhammad, asal kata dari Hamidah Yahmadu Hamadan wa Mahmadan. Wa Hamidu adzaka Mahmudun Muhammadun. Hamidah Hamdu itu pujian. Maka di sini surah Al-Fatihah 6326 kata tafsir Al-Azhar. Kumpulan ayat dari 114 surat yang berisi 30 juz dalam Al-Quran, yang menempatkan kaji kupasan bahwa disitulah ada 1 surat dari 114 surat dikurang 1 menjadi 113, imamnya adalah Al-Fatihah. Maka di saat itu juga disampaikan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar bahwa ada 4 surah yang turun di Gua Hira. Yang pertama Al-Alaq dengan 5 ayat. Yang kedua Pangkal Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir. Yang ketiga adalah pangkal surat Al-Mujammil. Yang keempat inilah dia 1 surat yang lengkap. Yang lain masih awal. Yang lain masih 5 ayat, pangkal ayat, pangkal ayat. Yang keempat inilah yang lengkap. Apa yang lengkap nih? Surat Al-Fatihah. Ketika di hari pertama Nabi Muhammad melakukan ujlah, melakukan kesendirian di Gua Hira, maka di saat itu Nabi Muhammad dipanggil di belakang, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Nabi Muhammad tuh ketakutan. Udah habis menghadapi Jibril alaihissalam. Pulang menemui Khadijah. Disitulah menggigil, "Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal mujammil." Maka datang Waraqah, sepupunya Siti Khadijah, "Ya Muhammad, besok kalau kau di Gua Hira lagi, kalau jumpa panggilan nama seperti itu, jangan kau dalam keadaan gelisah, tenanglah engkau." Karena Waraqah ini ahli kitab yang menyatakan bahwasanya engkaulah yang sebagai nabi terakhir itu, ya Muhammad. Maka Waraqah walaupun belum bersyahadat, tapi dia penghuni surga dari ahli kitab. Waraqah bin Naufal. Maka ketika di Gua Hira kembali Nabi Muhammad dipanggil, di situ tadi, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Nabi Muhammad menghadap, "Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin." Sampai waladdallin. Maka kata Nabi Muhammad SAW, amin ini wajib dilakukan serta.
Jadi jangan kita pelit kali kalau udah ada imam amin, amin, amin. Tak betul ya orang ini untuk mengangkatkan doa ke aras, tak jadi malaikat tadi ngangkat doa kita. Amin. Amin. Malu kita sama rakib nih. Ini malaikat pencatat kebaikan. Sama atid nih malaikat pencatat keburukan. Polit kali kita bilang amin. Amin. Tapi nanti udah diajak disko sama keyboard, serentak semua menyambut. Gitu ya. Gitu ya. Kalau pertanyaannya kenapa Ustadz doa kita sering tak terkabul? Polit kali kita bilang amin. Kalau emak-emak ini janganlah pula diminta. Nanti nggak mau emak-emak di belakang tuh metek-metek sama uni ini. Amin. Nengok semua belakang. Mana suara cantik tuh. Metek-metek uni dan udah yang dirahmati oleh Allah. Maka kemana kaji kita nih? Bahwa surat Al-Fatihah inilah surat pembuka. Pembuka bagi kesulitan dari hati kita, keresahan dari hati kita, kegelisahan dari kehidupan kita. Ketika dibuka semua dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lagi nama yang lain kecuali nama Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada yang dipuja dan dipuji kecuali Allah, Tuhan semesta alam. Maka di saat itu kita menempatkan bahwa Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka di saat itulah kaji keputusan bahwa Malik Yaumiddin, dialah yang raja di pembalasan, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Maka di saat itulah kita minta keriduannya. Apa minta keriduannya caranya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan orang-orang yang sudah kita bahas kemalam, ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kepedihan dan kebahagiaan. Jangan kita jadikan alasan, iya kan Nabi, kami ini siapa? Wali pun bukan, cuman wali santri, wali murid, wali mahasiswa. Jangan, itulah disebut keteladanan ulul azmi. Disitulah kita bisa menempatkan ternyata kita yang memiliki kepedihan dan kesulitan, kita juga bagian dari disayang Allah yang Maha Rahman. Maka disitulah peringatan. Nah ini disebut oleh Buya Hamka disebut dengan wa'ad. Orang yang menerima janji. Janji siapa yang bisa mengikuti keteladanan ulul azmi, mewakili nabi-nabi dan rasul yang lainnya, insya Allah dia paham kedudukan bahwa Allah tuh sayang sama kita. Pak Haji ditinggal pergi istri yang dicinta bukan karena Allah benci sama kita, sayang. Bukankah kullu nafsin dha'iqatul maut? Segalanya itu akan jiwanya menghadapi kematian. Yang bahagianya Pak Haji, almarhumah Bunda meninggal di bulan Ramadan yang kita cinta. Alhamdulillah. Ini yang paling bahagia sekarang, Bunda kami di dalam barzah, ayahanda tetap datang ke masjid amal penuh dengan diberkati Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang penting Pak Haji teringat Al-Fatihah. Ya Pak Haji, teringat Al-Fatihah. Teringat Al-Fatihah. Fatihah terus. Tanpa disadari Fatihah itu bisa beribuan kali kita lakukan. Kadang Pak yang mau diminta. Namun ketika orang ketimpa musibah, disitulah Fatihah itu tak disangka ribuan dan jutaan kita amalkan. Tapi janganlah pula kalau gitu Ustaz kayak kepingin juga lah salah seorang keluarga meninggal biar bisa membaca jutaan kali Fatihah. Jangan pula begitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ma'ete paete uni dan udah rahimakumullah. Terakhir, kenapa Nabi Muhammad sebagai orang yang terpuji? Karena kata Rasulullah dari Abi Hurairah dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa di dalam sholat itu ada dua. Dalam hadis qudsi yang disampaikan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di dalam sholat itu ada dua. Ada aku dan hambaku, kata Allah. Itulah yang kata si Ustadz Ade, berbincang-bincang dengan Allah.
Rugi kita nggak kita nikmati. Bukan si adik main canda-canda, bukan si adik cengeng. Nggak bisa ditahan nangis tuh. Ini bentar lagi meledak lah nih kalau di malam ini terakhir tarawih kita. Maka oleh karena itu, bincang-bincanglah kita kepada Allah. Seberapa besar dosa yang kita punya tak usah dipikirkan. Yang dipikirkan adalah bagaimana kita mendapatkan tempat. Maka rugi siapa yang tak sholat. Tidak menghadap langsung pada Allah, curhat kepada Allah. Bukan sholat tadi fokus utama dapat rezeki luas, tidak. Hati nih, perasaan nih tenang, pikiran nih, akal nih tenang, itu yang membuat kita bersebat tenang dalam berkehidupan. Kalau udah hati senang, walaupun tak punya uang, nggak punya uang aja hati senang, apalagi punya uang. Cara berpikir kita akan berkembang. Apa sebab? Sholat tak kita tinggalkan. Inilah Nabi Muhammad. Maka dalam hal ini, di manakah Nabi Muhammad mengajarkan kita dengan sholat untuk dapat dipuji oleh Allah yang Maha Kuasa, menjadi makhluk terpuji dan dicintai Allah yang Maha Kuasa. Pertama tadi dengan kita berdiri dengan Fatihahnya sudah kita kupas. Kedua dilanjutkan dengan rukuknya. Apa rupanya rukuk itu? Obat penyakit serakah. Maya yang dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah yang maha besar dan maha terpuji. Di mana kebesaran Allah? Langit dan bumi, bukan kebesaran siapapun. Siapa yang ditatar waktu kita rukuk tuh bang? Perut, dan di bawah perut nih uni mate. Inilah penyebab hancurnya kita nih. Disitulah Rasulullah SAW memperoleh keterpujian sehingga beliau mendapat gelar sebagai Habibullah, kekasih Allah. Yang kedua, setelah diobati penyakit serakah kita dengan rukuk, maka kalau udah hidup rukuk kita nggak akan jadi serakah lah kita sebagai manusia. Maka dilanjutkan dengan sujud. Makanya ketika udah sujud nanti di situ kita terasa apa yang dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi, puja-puji bagimu ya Allah. Sombong ada dalam pikiran kita, sombong sebagai ustadz kondangnya, sombong sebagai pejabatnya, sombong sebagai kekayaan hartanya, sombong sebagai sudah banyak masanya. Padahal dia tak tahu orang tuh suka sama dia karena harta tahta atau karena kebaikan dirinya, karena Allah atau karena nafsunya. Ini dia gajinya. Maka di saat itulah kita meminta kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah sombongku dengan sujud ini. Kapan diapakan itu dek? Dalam pikiran lah, maete uni, dalam perasaan. Jangan disebutkan batal sholat kita. Kita tetap mengucapkan subhana rabbil a'la. Jadi di sini nggak terpikir secara bule. Nggak terpikir secara bule, tidak terpikir risol, tidak terpikir soto padang. Yang terpikir adalah ya Allah, aku sudah melakukan kesombongan tadi dari mulai habis subuh sampai menjelang isya. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Jadi kita nggak pernah terpikir yang lain. Maka ditutuplah dengan tahiyat. Di manakah penutupan tahiyat itu? Ikrar kembali kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena serakahnya ketika kita tadi di ruku tersadarkan, sombongnya kita di sujud tersadarkan, bersihkan lagi dengan kembali berikrar, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Engkau ya Allah. Disitulah kesempurnaan. Secara kesimpulan, maka insya Allah ke depan setelah Ramadan kita akan memperoleh kebahagiaan dan kedamaian serta melaksanakan segala berkehidupan dengan penuh Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.